Shalom, selamat berjumpa kembali melalui media online pada hari ini. Memulai semua kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami hari ini. Dalam memulai semua kegiatan kami hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu untuk menjadi suluh pedoman dalam seluruh langkah hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, dan lebih berbahagia kalau kita mau melakukan dalam seluruh langkah hidup kita. Kiranya Tuhan mau memampukan kita untuk melakukan firman ini dengan baik. Kita akan merenungkan firman ini dengan satu tema: Yesus membebaskan dari perhambaan. Puang Yesu melendokan diomai kakaunanan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, prinsip perhambaan merujuk pada keadaan di mana manusia kehilangan kebebasannya karena terikat pada sesuatu, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam dunia modern, pemahaman tidak lagi melihat dalam bentuk rantai dan paksaan fisik, tetapi hadir dalam bentuk kebergantungan terhadap materi, status, atau nilai-nilai tertentu. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar bebas atau justru masih menghambakan diri pada sesuatu? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah membebaskan kita dari perhambaan dosa dan ketakutan akan maut. Ibrani 2 ayat 15 mengatakan, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Melalui kematiannya, Kristus mematahkan kuasa iblis yang menguasai maut, supaya oleh karena kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kematian Kristus memberikan kebebasan sejati kepada kita, menjadikan kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Kristus.
Mengapa Kristus mau membebaskan kita? Jawabannya sederhana, namun mendalam, karena kasih-Nya kepada kita. Dalam Ibrani 2 ayat 16 tertulis bahwa Kristus lebih memilih untuk mengasihi keturunan Abraham daripada malaikat. Kasih ini mendorong Yesus untuk memberikan dirinya agar kita benar-benar merdeka dari kuasa dosa dan maut. Sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, kita dipanggil untuk tidak lagi mengikatkan diri pada apapun selain Kristus. Kita tidak lagi menjadi hamba uang, hamba kekuasaan, atau hawa nafsu, tetapi hamba Kristus yang hidup dalam anugerah-Nya. Kebebasan sejati adalah ketika kita sepenuhnya tunduk kepada Dia yang telah membebaskan kita. Sebagai hamba Kristus, kita hidup bukan karena kemampuan kita, tetapi karena belas kasih Yesus yang mengalir tanpa batas. Karena itu, mari kita meninggalkan perhambaan duniawi dan jalani hidup dalam kebebasan dan kasih Kristus yang nyata yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu dan renungan-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menuntun kami dalam menjalani hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita menjalani hidup kita menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Amin.